Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita, Manajemen Lembaga Keuangan kuliah ke-1 mengenai pendahuluan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Buku yang dianjurkan di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan yaitu adalah yang pertama, Manajemen Lembaga Keuangan oleh Dahlan Siamat, penerbit Lembaga Penerbit FEUI. Dan buku yang kedua adalah Bank dan Lembaga Keuangan oleh Martono. Penerbitnya adalah Ekonisia FEUII Yogyakarta. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Berikut ini adalah gambaran dari lembaga keuangan yang terbagi dua golongan besar menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam lembaga keuangan bank terdapat 3 bagian, yaitu bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Yang kedua ada bank umum yang menjalankan kegiatan operasional bank seutuhnya, termasuk juga BPR dan bank syariah itu masuk ke dalam bagian dari bank umum. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Di situ ada badan atau lembaga dari sewa guna usaha atau leasing, ada anjak piutang atau factoring, ada asuransi, pasar uang dan falas, pasar modal, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan kartu plastik. Pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan melancarkan kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Kelompok lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral. Bank sentral tidak melakukan kegiatan operasional perbankan, melainkan melakukan pengawasan terhadap bank umum dalam melakukan kegiatan operasional. Dalam hal ini di Indonesia, bank sentral adalah BI atau Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mega, Bank Danamon, Bank NISP, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank dalam skala kecil dan tidak dapat menerima dana dari masyarakat secara langsung. BPR dan bank syariah juga masuk dalam kategori bank umum. Fungsi bank dan lembaga keuangan. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial intermediary. Dan secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development,
dan agent of services. Apa itu agent of trust? Maksudnya adalah lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank itu, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Selanjutnya ada agent of development. Maksudnya adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi. Kegiatan perbankan merupakan menghimpun dana dan menyalurkan dana, sangat penting dalam proses pembangunan. Selanjutnya ada agent of services. Maksudnya lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank. Yaitu jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, pemberian jaminan, dan lain sebagainya. Peran bank dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan lain mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan. Yang pertama yaitu asset transmission atau pengalihan aset. Pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit. Yang kedua ada transaksi atau transaction, yaitu pemberian kemudahan transaksi barang dan jasa. Selanjutnya ada liquidity atau likuiditas. Maksudnya adalah pemberian alternatif pengelolaan likuiditas atau harta lancar. Selanjutnya ada peran efisiensi. Maksudnya adalah interaksi unit surplus dan unit defisit secara efisien. Fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan atau giro, tabungan, deposito, atau bentuk simpanan lainnya. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Berikut ini adalah gambaran mengenai siklus bank dan lembaga keuangan, di mana ada dua unit besar, yaitu unit defisit atau borrowers atau peminjam, dan unit surplus atau lenders. Unit lenders memberikan dananya kepada bank, kemudian bank menyalurkan ke unit defisit dalam bentuk pinjaman, dan unit pinjaman mengembalikan kreditnya ke lembaga pembiayaan atau leasing atau bank dan lainnya. Nah, kemudian keuntungan diberikan lagi ke unit surplus. Seperti itu adalah jalannya kegiatan bank dan lembaga keuangan atau siklus dari bank dan lembaga keuangan. Kita masuk dalam pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan lebih berfokus pada salah satu bidang saja. Apakah penyaluran dana saja atau menghimpun dana saja. Meskipun juga ada lembaga pembiayaan yang melakukan kedua-duanya. Kemudian, masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Berikut ini adalah lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing,
Ada perusahaan anjak piutang atau factoring, ada perusahaan asuransi, ada pasar uang dan falas, ada pasar modal, ada perusahaan umum pegadaian, ada modal ventura, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Kepentingan adanya bank dan lembaga keuangan lainnya adalah agar dapat menciptakan uang giral. Selanjutnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar, dan dapat membantu memberikan pencatatan transaksi keuangan. Berikut ini ada jenis uang. Yang pertama ada jenis uang kartal dan jenis uang giral. Jenis uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, sedangkan uang giral diterbitkan oleh bank umum, ya. Proses penciptaan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang dengan menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak ketiga dalam bentuk simpanan giro. Selanjutnya, bank meminjamkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atau pihak ketiga. Jenis uang yang diciptakan oleh bank umum adalah uang giral atau BPUG. Sama dengan bank pencipta uang giral. Berikut ini adalah gambaran dari penciptaan uang giral. Dengan uang tunai sebesar 1 juta, dapat tercipta uang giral sebesar 10 juta rupiah. Abdul menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 1 juta di Bank Nasional 1. Sebagai bukti bahwa Abdul memiliki uang sejumlah 1 juta di Bank Nasional 1, maka Bank Nasional 1 memberikan buku cek senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, Bank Nasional 1 akan menyisakan 10% dari dana tersebut sebesar 100.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 1 meminjamkan uang kepada Badur sebesar 900.000 rupiah. Nah, neraca Bank Nasional 1 adalah sebagai berikut. Cadangan kas sebesar 100.000, pinjaman Badur sebesar 900.000. Sementara giro Abdullah di sisi Fasifa adalah sebesar 1 juta rupiah. Turunan berikutnya, Badur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 900.000 di Bank Nasional 2. Sebagai bukti Badur memiliki uang sejumlah 900.000 di Bank Nasional 2, maka Bank Nasional 2 memberikan cek senilai 900.000. Selanjutnya Bank Nasional 2 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu sebesar 90.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Selanjutnya Bank Nasional 2 meminjamkan uang kepada Cagur sebesar 810.000 rupiah. Neraca Bank Nasional 2 adalah sebagai berikut. Di sisi aktiva ada cadangan kas dari simpanan Cagur sebesar 90.000 dan pinjaman Cagur sebesar 810.000. Dan di sisi pasifa ada giro Badur sebesar 900.000 rupiah. Turunan berikutnya, Cagur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 810 di Bank Nasional 3. Sebagai bukti bahwa Cagur memiliki uang sebesar 810 di Bank Nasional 3, maka Bank Nasional 3 memberikan buku cek senilai 810 kepada Cagur. Selanjutnya Bank Nasional ketiga akan menyisakan 10% dari dana tersebut sebesar 81.000 rupiah sebagai cadangan likuiditasnya, dan selanjutnya Bank Nasional ketiga meminjamkan uang kepada Danur sebesar 729.000 rupiah. Neraca Bank Nasional ketiga adalah sebagai berikut. Di sisi aktiva ada cadangan kas sebesar 81 dan pinjaman sebesar 279.
Sementara di sisi pasifa ada giro cagur sebesar Rp810.000. Nah, turunan berikutnya Danur menyimpan uang di dalam bentuk simpanan giro sebesar Rp729.000 di Bank Nasional keempat. Sebagai bukti bahwa Danur memiliki uang sejumlah 729 di Bank Nasional 4, maka Bank Nasional 4 memberikan buku cek senilai Rp729.000. Nah, Bank Nasional 4 akan menyisakan 10% dari pinjaman tersebut sebesar 72.900 sebagai cadangan likuiditas. Dan selanjutnya Bank Nasional keempat meminjamkan uang kepada Eman sebesar Rp656.100. Neraca Bank Nasional keempat adalah sebagai berikut: cadangan kas sebesar 72.900 dan pinjaman Danur sebesar 656.100. Dan di sisi pasifa ada giro Eman sebesar Rp729.000. Jumlah uang giral dalam 4 turunan adalah sebagai berikut. Dari uang sebesar 1 juta yang semula disimpan oleh Tuan Abdul di Bank Nasional 1, selanjutnya tercipta cek sebesar 1 juta yang dipegang Tuan Abdul. Cek sebesar 900 juga dipegang oleh Tuan Badur. Dan cek sebesar 810 dipegang oleh Tuan Cagur. Dan cek sebesar Rp729.000 dipegang oleh Tuan Danur. Jumlah cek yang beredar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 1 juta, yang kedua ada 900.000, ditambah 810, ditambah Rp729.000 adalah sebesar totalnya Rp3.439.000. Kalau dinyatakan atau dihitung dengan rumus, dilambangkan dengan D sama dengan 1 atau 100% dikurangi 0,9 pangkat 4 dibagi 1 dikurangi 0,9 dikali dengan 1 juta sama dengan Rp3.439.000. Dengan adanya lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar. Berikut ini fakta-fakta yang sudah terangkum di dalam masyarakat. Yang pertama, ada 70.000 unit mobil yang terjual setiap tahunnya. Nah, 90% dengan mekanisme leasing. Selanjutnya ada 3 juta unit motor setiap tahunnya, yang 90% juga dibeli dengan mekanisme leasing. Artinya dengan adanya lembaga keuangan leasing, maka pasar motor dan mobil bergairah dan konsumen meningkat daya belinya. Investasi menjadi semakin meningkat. Produksi mobil dan motor menjadi semakin berkembang. Mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan nasional sehingga kita bisa menjadi negara yang maju. Berikut ini adalah contoh soal latihan dan jawabannya. Soalnya sebagai berikut: apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan sebesar 10%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai sebesar 1 juta dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Dari uang 1 juta akan tercipta uang giral sebesar 100/10, yaitu persenan likuiditas yang dibalik dikali dengan 1 juta sama dengan 10 juta. Nah, uang giral yang tercipta sampai dengan 4 turunan adalah sebagai berikut. Dilambangkan dengan D
1 dikurangi 0,9 pangkat 4 dibagi 1 dikurangi 0,9 dikali 1 juta, dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.439.000. 0,9-nya dari mana? 0,9-nya itu didapat dari 100% dikurangi dengan 10%. Didapat 0,9. Berikut ini ada soal latihan ya, ada 3 soal dikerjakan di kertas selembar atau folio bergaris, dikasih nama di pojok kanan atas, ditambahin kelas dan nomor induk mahasiswa. Ya. Dikerjakan hari ini juga dan dikumpulkan maksimal besok jam 5 sore. Berikut ini ada tugas kelompok menyusun paper dan presentasi. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 3 orang. Paper minimal 8 halaman, maksimum 10 halaman. Judul paper sesuai daftar 1-10. Diketik rapi dengan Microsoft Word. Tipe huruf Times New Roman ukuran 12. Jarak spasi 1,5. Dikirim ke email saya riza.itltrisakti@gmail.com. Paper dikumpulkan di minggu ketiga kuliah kita. Dipresentasikan setiap kelompok setiap minggu berjalan. Berikut ini adalah judul paper untuk tugas kelompok 1 sampai dengan 10 yang boleh dipilih. Ya, tentukan kelompoknya masing-masing. Nanti saya minta diwakilkan oleh Komti. Quotes for today. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.